彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Guntur seperti ledakan terus bergema di alam ini. Setelah munculnya setiap ledakan, akan ada ahli dari klan Yao yang meledakkan Douki di dalam tubuhnya dan meledakkan dirinya menjadi beberapa bagian. Dalam menghadapi serangan energi liar dan kekerasan seperti itu, bahkan jiwa seseorang tidak akan tetap. Kelompok Xiao Yan melepaskan kecepatan mereka ke batas mereka saat mereka dengan terburu-buru bergegas menuju daerah di mana ledakan paling terpusat. Segel di tempat itu sudah diledakkan. Hun Huzi, yang sedang terjerat dengan Elder Wan Huo dan beberapa lainnya, buru-buru berteriak setelah melihat kelompok Xiao Yan menyerang langit dan menjadi semakin dekat ke ruang khusus itu. Apakah kamu pikir aku bisa membuat banyak salinan dari diriku sendiri? Nihility Devouring Flame mendengus dingin setelah mendengar teriakan Hun Huzi. Suaranya tampak dipenuhi dengan ketidaksenangan. Hun Huzi diam setelah mendengar ini. Dia tersenyum malu. The Nihility Devouring Flame mungkin adalah orang yang paling kuat hadir, tetapi ia tidak hanya perlu memecah perhatiannya untuk menstabilkan segel spasial, tetapi ia juga menderita cedera dari fragmen jiwa Yao di selama pertempuran besar sebelumnya. Old Man Shenong dari belakang juga mengalami perubahan ekspresi karena penampilan Hun Yan. Segera setelah itu, dia segera menyerang. Lautan hijau api besar berkumpul dan berubah menjadi binatang api besar dengan 4 anggota badan. Setelah itu dibebankan pada yang terakhir. Life Spirit Flame. Kecepatan kelompok Xiao Yan melonjak saat telapak besar menyambar mereka. Mereka nyaris mengelak. Namun, beberapa di belakang mereka tidak beruntung. Di hadapan cakar besar itu, bahkan bintang satu puncak, ahli Dousheng yang ada di antara mereka telah runtuh di bawah telapak tangan dan meledak menjadi sekelompok kabut darah. Mata Xiao Yan berkedip. Dia melempar Yao Tian, yang dia pegang di tangannya, menuju Yao Lao. Sebuah kejutan melintas mata Hun Yan saat dia menghadapi serangan yang luar biasa tajam dari Raja Utara. Bahkan dia jarang melihat boneka kuat yang tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi tidak terbiasa dengan pertempuran. Xiao Yan berteriak sementara Raja Utara menghentikan Hun Yan dengan seluruh kekuatannya. Ki kecil dengan cepat bangkit dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu benar-benar bergabung dengan jiwa Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah tubuh api terbentuk. Pergi! Lengan Xiao Yan mengguncang saat teratai api terbentuk. Sebuah ledakan energi bumi bergoyang di atas tempat itu. Sebuah badai api, yang dipenuhi dengan kekuatan pembasmi mengamuk liar. Setiap Tauling yang berada 1000 kaki dari badai akan diserang oleh ombak. Tubuh mereka akan segera berubah menjadi darah hitam, yang menguap di bawah suhu tinggi. Kamu memang punya kemampuan. Namun, jika ini adalah kartu truf kamu hanya harus menyerahkan tangan-tangan kepada Toushi Ancient God Jade. Aku masih bisa membiarkan kamu mati dengan damai. Badai api menyapu langit. Namun, suara dingin dari Hun Yan terus perlahan dipancarkan dari dalam badai. Semua orang bisa melihat uap hitam mengerikan melonjak dari tengah badai api, itu benar-benar berhasil memblokir badai api yang mengamuk. Hun Yan menginjak udara kosong di tengah uap hitam. Dia maju selangkah demi selangkah. Bajunya berkibar karena tidak ada angin saat dia mengenakan ekspresi gelap dan padat. The Spirit hidup api dan api bumi spiritual penyu dengan cepat berubah menjadi 2 kelompok api warna yang berbeda di tangan Xiao Yan. Ada sedikit perlawanan yang dipancarkan samar-samar.
Setelah semua, dua jenis flames surgawi sudah memiliki pemiliknya masing-masing. Meskipun pemiliknya tidak melawan, naluri mereka masih akan menimbulkan perlawanan. Selain itu, ini adalah kasus meskipun Xiao Yan telah berubah menjadi memiliki konstitusi Heavenly Flame. Api, yang diam-diam dikumpulkan, memancarkan suara rendah dan dalam mengikuti masuknya kedua flames surgawi ini. Gelombang demi gelombang energi yang menakutkan bersiul liar dari dalam. Itu benar-benar menunjukkan tanda samar akan meledak. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius ketika dia merasakan perubahan di dalam api. Meskipun dia saat ini memiliki konstitusi roh surgawi dari kecil, dia memang sedikit terlalu asing dengan kedua flames surgawi ini. Hun Yan, yang ditahan oleh Raja Utara yang tak kenal takut, juga telah mendeteksi fluktuasi yang menakutkan saat itu menyebar. Ekspresinya akhirnya mengalami perubahan saat dia melihat Xiao Yan dengan cara yang serius. Mata-matanya yang terfokus pada 8 nyala berwarna di tangan Xiao Yan. Hentikan dia! Ekspresi Allah berubah setelah melihat ini. Old Man Shenong memiliki ekspresi serius setelah melihat bahwa itu obstruksi itu sia-sia. Tubuhnya bergegas ke depan dan tangannya dengan cepat membengkak. Itu juga berubah warna menjadi merah terang. Tabrakan antara keduanya memancarkan aroma yang tidak biasa. Segera, ekspresi Old Man Shenong memucat. Segar darah segar keluar. Tubuhnya juga terbang mundur secara menyedihkan. Jelas, dia telah menderita kerugian besar ketika dihubungi. Jari-jari hitam memotong, membawa serta beberapa darah dan percikan api. Pakaian di depan dada Xiao Yan telah langsung berubah menjadi debu. Lapisan naga yang keras menutupi tubuhnya. Namun, 5 luka dalam sudah muncul pada skala naga saat ini. Darah segar terus mengalir keluar dari lukanya. Jika itu bukan karena perlindungan dari naga Phoenix Armor kuno, itu mungkin bahwa itu perut Xiao Yan akan terkoyak oleh serangan ini. Wajah Xiao Yan menjadi pucat setelah menderita pukulan berat ini. Angin cakar Hun Yan langsung mengirimnya terbang mundur. Namun, senyum dingin-dingin melintas di mata Xiao Yan saat ia terbang mundur. Pemusnahan yang tak terlukiskan seperti kekuatan menyapu ke segala arah di langit. Pegunungan di bawah, yang sudah penuh lubang, telah berubah menjadi tanah merah. Suhu yang sangat tinggi telah mencairkan seluruh pegunungan. Xiao Yan meraih Yao Lao dan yang lainnya. Tubuh mereka terbang mundur sebagai api lotus iblis purifying membentuk penghalang api besar di depan mereka. Wajah Xiao Yan pucat, rasa sakit yang menusuk dari dadanya menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan api spirit hidup dan api spiritual bumi spiritual ke arah Old Man Shenong dan Yao Tian saat dia berteriak dengan suara cemas. Cepat! Xiao Yan mengeluarkan botol batu giok dari stor jering miliknya. Hentikan mereka! Tubuh Hun Yan bergoyang saat dia bangkit dari tanah. Semua ahli yang tersisa dari klan Yao benar-benar mulai dengan sombong merusak diri setelah tampaknya merasakan bahwa itu ada harapan bagi kelompok Xiao Yan untuk melarikan diri. Yao dan memalingkan kepalanya ketika Douqi di dalam tubuhnya mencapai batas dari kekerasan liar yang dilakukannya. Badai pemusnahan yang menakutkan menyapu dalam Yao Realm. Dihadapkan dengan badai pemusnahan ini yang menyebar di seluruh tempat, para ahli dari Hall of Soul, yang pada awalnya berencana untuk menghentikan kelompok Xiao yang tidak punya pilihan selain dengan cepat mundur. Bahkan seseorang sekuat Hun Jing dan Hun Yan hanya bisa melangkah mundur dengan tetap rendah pada saat ini. Sial! Ekspresi Hun Jing sangat suram saat melihat adegan ini. Dia mengeluarkan kutukan lembut dan tiba-tiba meraih ke arah tempat Yao dan menghancurkan dirinya sendiri. Segera, cahaya terbang. Akhirnya, itu berubah menjadi batu giok kuno yang muncul di telapak tangannya. Dari penampilannya, itu adalah sesuatu yang mirip dengan Tou Shen Ancient God Jade di tangan Xiao Yan. Sepertinya ini adalah giok kuno milik klan Yao. Mengapa kamu membiarkan bocah itu melarikan diri? Sosok Hun Husi juga muncul di samping Hun Jing saat dia berbicara dengan ekspresi cekung. Elder Wan Huo dan yang lainnya sudah benar-benar terbunuh pada saat ini. Yang pertama tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan di depan bintang 7, Dou Sheng. Hun Jing memegang batu giok kuno. Dia mengangkat kelopak matanya dan melihat Hun Yan yang sangat menderita yang telah menuju. Pada saat ini, hijau dan putih terjalin di wajahnya. Dia tidak berharap bahwa itu dia sebenarnya telah berubah menjadi negara yang menyedihkan oleh Xiao Yan bahkan setelah menyerang secara pribadi. Bocah ini memang memiliki beberapa kemampuan.
Tidak heran dia mampu menyebabkan klan Hun kami menderita kerugian berkali-kali. Mata Hun Yan suram. Namun, dia tidak mengecilkan tanggung jawabnya. Kekuatan merusak yang Xiao Yan telah melepaskan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan 7 bintang biasa Dou Sheng tidak akan bisa menghasilkan. Selain itu, dari informasi yang mereka dapatkan, Xiao Yan tidak memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Tidak ada yang ditertawakan tentang dia yang menderita kerugian seperti itu. Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao menghapus keringat dinginnya. Mampu melarikan diri dari alam yang disegel oleh klan Hun dianggap sebagai keajaiban. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Ekspresinya berubah sedikit setelah melihat luka di dada yang terakhir. Aku baik-baik saja. Xiao Yan mengatupkan giginya. Tangannya mengusap lukanya. Gumpalan api merah muda memasuki luka-lukanya. Segera, asap putih dipancarkan. Jejak-jejak uap hitam dipaksa keluar dari lukanya oleh senjata api iblis Purifying. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah menyelesaikan ki mengikis hadir dalam cederanya. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan memulihkannya sejenak. Baru kemudian dia memutar kepalanya dan melihat pegunungan yang sangat sepi di belakangnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu wilayah dalam pegunungan ini telah berubah menjadi pertumpahan darah lengkap dengan mayat tergeletak di atasnya. Selain Xiao Yan, selusin generasi muda dari klan Yao, yang Xiao Yan telah diselamatkan dari alam Yao, berlutut ke arah pegunungan dengan ekspresi yang penuh kesedihan. Beberapa wanita di antara mereka tanpa sadar menangis. Setelah terus hidup di bawah perlindungan klan Yao sepanjang hidup mereka tidak pernah merasa begitu tak berdaya dan putus asa sebelumnya. Dibandingkan dengan yang lain, Yao Tian dan Yao Ling sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada keputusasaan tanpa akhir di dalam mata mereka tidak menampilkannya di wajah mereka. Mereka berdua telah sangat dewasa setelah mengalami perubahan besar ini. Tuan Xiao Yan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan kamu ini. Jika ada perubahan di masa depan, klan Yao pasti akan membalasmu dengan hidup kita. Yao Tian berbalik, menangkupkan tangan erat-erat ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menghela nafas lembut. Cedera internalnya telah pulih secara signifikan selama periode waktu yang singkat ini. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok manusia di gunung yang jauh. Yao Lao dan yang lainnya menoleh. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Itu tidak terduga bahwa itu sebenarnya ada ahli dari klan Hun yang hadir di pegunungan Shenong ini. Sosok di kejauhan melangkah di udara kosong. Dalam sekejap, dia muncul di langit di atas mereka. Dia menatap kelompok Xiao Yan dan memusatkan perhatiannya pada Xiao Yan. Mulutnya tanpa sadar terbagi menjadi senyuman. Gigi-gigi putih yang padat itu berisi aura jahat yang keras memberi mereka penampilan milik binatang buas. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Aku telah mendengar bahwa itu lelaki tua Hun yang telah mengalami kerugian di tangan kamu. Para anggota klan Xiao memang luar biasa. Untungnya, klan Hun aku telah secara meyakinkan membunuh klan Xiao. Jika tidak, dunia ini saat ini akan menghadapi situasi yang sangat berbeda. Tier-tier 9 misterius. Yao Lao hanya menghela nafas lega setelah melihat pil obat itu. Namun, matanya masih mengandung kekhawatiran. Energi pil 9 misterius sangat menakutkan. Ini akan membutuhkan banyak pil obat-obatan untuk membantu dalam perbaikan setelah satu dikonsumsi. Oleh karena itu, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani menelannya dengan mudah. Selain itu, dia pasti harus bertarung dengan Hun Sa setelah menelan pil. Hun Sa mengerutkan kening setelah melihat bahwa itu Yao Lao dan yang lainnya benar-benar melarikan diri. Pisau hantu yang dibentuk oleh darah di tangannya diayunkan ke bawah. 10.000 kaki mata pisau darah besar menerangi langit dan dengan tajam meretas ke arah kelompok Yao Lao. Cahaya pedang terbang dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sosok hitam muncul di depannya saat itu masih 1.000 kaki dari kelompok Yao Lao. Kedua lengan sosok itu disilangkan dan itu Forcefu menerima cahaya tajam itu. Meskipun mereka menerima cahaya pedang, kekuatan menakutkan itu langsung mendorong sosok itu ke pegunungan di bawah. Seluruh gunung berguncang dan runtuh. Apa energi yang kuat? Di bawah energi yang luas dan perkasa, tubuh Xiao Yan mulai bergetar terus-menerus. Mengaum. Energi tak berujung berlari melalui interior tubuh Xiao Yan.
Akhirnya, itu berubah menjadi deru gemuruh bumi yang bergema di seluruh area. Gunung-gunung sekitarnya sekali lagi runtuh di hadapan raungan marah. Yao Tian dan Yao Ling juga buru-buru mundur. Hei, menarik. Menelan pil 9 misterius membutuhkan banyak hal lain untuk membantu dalam penyempurnaannya. Tindakan kamu ini tidak berbeda dengan melakukan bunuh diri. Hunsa mengangkat alisnya setelah mendeteksi energi yang meletus dari dalam tubuh Xiao Yan. Lagi. Xiao Yan tidak takut pada Hunsa karena kekuatan obat terus melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia bergerak dan memimpin untuk muncul di depan Hunsa. Ekspresi Hunsa sedikit jelek saat dia menghadapi Xiao Yan, yang Douki telah meletus dengan keras setelah menelan pil 9 misterius. Pisau darah di tangannya menari, membentuk banyak bayangan setelahnya dan menerima gunung yang berat seperti serangan penguasa. Namun, tubuhnya akan turun ribuan kaki setiap kali penguasa berat jatuh. Ini menyebabkan matanya menjadi terang sedikit suram. Itu tidak terduga bahwa itu Xiao Yan benar-benar sangat hidup bahkan setelah mengalami pertempuran besar di dalam Yao Realm. Aku hanya akan melihat berapa lama kamu bisa menjadi arogan. Pil misterius 9 tingkat mungkin kuat tetapi kamu tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Energi akan benar-benar merusak tubuh kamu. Pada saat itu, aku akan melihat bagaimana kamu akan terus berjuang.